Iya, beberapa tempat dari Kalimantan Barat tuh sebenarnya sampai sekarang nih masih menggunakan listrik dari Sarawak. Berbeda kan dari Pulau Jawa dan Bali, Kalimantan Barat masih bergantung listrik sama Sarawak, Malaysia kan? Tapi sebenarnya kata orang-orang di Kalimantan Barat bukan hanya listrik, tapi juga bahan-bahan seperti beras, roti, sabun. Mereka lebih senang atau lebih banyak beli kebutuhan pokok beli di Malaysia. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Welcome everybody, enjoy the song. Oversupply listrik di Pulau Jawa dan Bali. Kondisi kelebihan pasokan listrik menghadirkan dua sisi. Di satu sisi, keandalan sistem yang sangat tinggi. Di sisi lain, biayanya menjadi lebih tinggi. Kelebihan pasokan atau oversupply listrik masih terjadi, terutama di sistem kelistrikan Jawa Bali, dengan reverse margin atau cadangan daya terhadap beban puncak sebesar 44%. Sejumlah upaya dilakukan perusahaan listrik negara atau PLN dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Berdasarkan data PLN per Juni 2023 disampaikan dalam rapat dengar pendapat. Iya, kalau listrik di Pulau Jawa itu emang oversupply, berlebihan listriknya. Jadi maksud kau ini dayanya lebih besar daripada pengguna dayanya? Percaya atau tidak, tapi emang itulah faktanya listrik yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Habis itu macam mana pula dengan perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia? Karena sampai sekarang nih masih banyak netizen Indonesia yang fufu-fafa, buta mata, buta fakta. Dia orang tak percaya kalau perbatasan Kalimantan Barat nih masih bergantung listrik dengan Sarawak Malaysia, Sarawak Energy. Iya, beberapa tempat dari Kalimantan Barat tuh sebenarnya sampai sekarang nih masih menggunakan listrik dari Sarawak. Berbeda kan dari Pulau Jawa dan Bali, Kalimantan Barat masih bergantung listrik sama Sarawak, Malaysia kan? Tapi sebenarnya kata orang-orang di Kalimantan Barat bukan hanya listrik, tapi juga bahan-bahan seperti beras, roti, sabun. Mereka lebih senang atau lebih banyak beli kebutuhan pokok beli di Malaysia, di Sarawak Malaysia, karena harganya murah. Bahkan di Nunukan, Kalimantan Utara, nih Kalimantan Utara pula, ada budak tuh dia komentar, dia dari kecil sampai ke besar nih, sampai tahun 2024 nih, dia masih pakai gas dari Sabah Malaysia karena lebih murah juga. Jadi harga minyak, harga gas di Malaysia tuh lebih murah di Malaysia daripada Indonesia. Iyalah, dekat Malaysia nih subsidinya tuh tak kira kaya dan miskin, semua boleh pakai BBM dia. Gas pun gitu juga beda. Justru di sana tuh beda, di Malaysia gas tuh diantar sampai ke rumah orang yang mau beli. Indonesia pun ada juga yang diantar Mbak Yu, tapi kalau misalnya gas LPG kita beli sendiri. Nah kalau dekat Malaysia nggak ada gas LPG 3 kilo. Yang paling kecil tuh yang kayak tabung gas pink kita tuh 5,5 kilo. Iya, gas melon warna hijau itu yang 3 kilo itu programnya Presiden SBY. Iya, dulu kita dekat Indonesia nih kan kalau misalnya masak pakai kompor minyak tanah. Sedangkan sekarang minyak tanah ini sudah langka Mbak Yu, susah nak dicari. Bahkan minyak tanah tuh harganya lebih mahal daripada bensin untuk isi motor tuh beda. Jadi sebenarnya Pak SBY itu mengeluarkan program itu gas 3 kilo untuk masyarakat miskin yang mau masak. Tapi kenyataannya sekarang nih, nak miskin, kaya, semua pakai yang gas 3 kilo. Iya, macam orang jual gorengan, laundry, kafe-kafe. Itu sebenarnya industri kan. Kalau gorengan bukan lah gitu kan. Dia memang pedagang kaki lima. Tapi kalau misalnya kayak industri-industri, dia orang nih pakai gas melon juga. Pendistribusian gas 3 kilo sampai langka tuh gas 3 kilo di Batam. Kak di Batam aja, Kak Pinang pun juga. Apalagi Kak Kalimantan tuh. APMS selalu putus. Jangankan LPG, BBM pun putus. Makanya orang Kalimantan Utara tuh sering beli bensin dekat Sarawak Malaysia. Presiden Jokowi curhat sulit dipindahkan ASN ke IKN. ASN ini pegawai pemerintah lah. Kata Pak Jokowi, kalau ASN tidurnya di mana, anak-anaknya sekolah di mana. Kata Pak Jokowi, kita mau memindahkan PNS dan ASN, kita ke sini aja, kita semua harus berhitung. Tidurnya mereka di mana, anak-anaknya mereka sekolah di mana. Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap. Sabtu Minggu kalau weekend anak-anak diajak bermain kemana. Kata Jokowi saat melakukan groundbreaking The Prima Hotel Kalimantan Timur. Iya, Pak Jokowi bilang tuh membangun rumah aja sulit, apalagi ingin membangun ibu kota negara. Di komentar tuh Mbak Yu, tengok nih sama Denny.madi. Ini contoh kalau ngomong nggak dipikir dulu. Mana ada kota yang tanpa ada rumah, sekolah, vakses, pasar. Lah ini malah istana dulu yang dibuat. Semoga nggak dapat pemimpin seperti ini lagi di kemudian hari. Di komen lagi nih sama Dino_E_L. Dia yang buat rencana, dia yang bingung. Mulyono, oh Mulyono.
Di komen juga sama Lukman Wahid. Lah kirain udah dipikirkan. Di komen lagi nih sama Fajri Nista. Yo ndak tahu kok tanya saya. Di komen sama Vi Ambe. Kenapa nggak dipikirin dulu sih Pak? Sekarang udah kayak gini malah dibilang kalau proyek IKN atas persetujuan seluruh rakyat. Kan kesel ujung-ujungnya malah rakyat yang dibawa-bawa. Anggaran negara udah banyak terbuang untuk proyek IKN dan dengan mudahnya Bapak bilang kayak gini. Komedi banget sih Pak. Dibalas sama Taufik Akbar 12. Gue masih inget pas pemilu kemarin banyak banget yang muja IKN bla 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 bla. Sekarang kok sepi gini. Dibalas sama Viambe. Udah malu deh kayaknya mereka. Di komen lagi sama Clever. Rakyat juga yang diperas pajak naik dan dipotong tunjangan ini itu. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Dibalas lagi sama Viambe. Woi Samdul, kau terus dari tadi cakap. Tak apa, aku suka baca macam nih. Komentar netizen fufu papa buta mata buta fakta. Kata Viambe, rakyat dijadikan sapi perah sekaligus dijadiin tameng atas kesalahan mereka. Nggak usah jauh-jauh deh. Soalnya IKN aja ujung-ujungnya malah rakyat dijadiin tameng. Di komen lagi nih sama pengembara 6709. Artinya proyek IKN belum matang dan belum melalui pembahasan yang komprehensif sesuai kata Pak Anies Baswedan dalam debat. Terus dia tambahin lagi komentarnya. Ini sekelas presiden loh coy. Buat proyek segede itu tanpa pikir panjang. Kayaknya Jokowi jadi presiden aja itu udah azab yang sangat besar buat bangsa ini. Tapi memang banyak yang bilang nih dari netizen-netizen Indonesia kalau proyek IKN ini akan mangkrak. Bahkan ada ditanya juga sama aban.mj_. Lah jadi beneran mangkrak ya? Next candi dong. Sebelumnya kita di Indonesia ada candi apa aja pada? Banyak Mbak Yu, ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, Kak Jawa Tengah. Terus ada Candi Hambalang. Hambalang tuh kan candi lah. Tapi Indonesia bilang Hambalang tuh candi. Bekas proyek besar, mega proyek juga. Terus kalau Meikarta? Meikarta aku tak tahu, tapi yang sering terdengar tuh Hambalang. Oh berarti Hambalang tuh mega proyeknya SBY ya? Iya, proyek Hambalang tuh dilaksanakan waktu pas masa jabatannya Pak SBY. Tapi sekarang katanya udah mangkrak. Meikarta gitu juga, udah mangkrak juga. Jadi makanya dia orang bilang candi karena luas kan. Dan itu bangunan yang ibaratnya tertinggal lah. Tapi ada juga yang bilang kalau IKN ini tidak mungkin mangkrak. Karena kalaupun mungkin gagal bisa jadi tempat pariwisata kayak mungkin kayak dunia fantasi mungkin ya, atau kayak Universal Studio Singapura. Tapi kita kalau misalnya pergi ke Kalimantan tuh mahal tiket pesawat dia tuh. Udah gitu kita harus transit lagi ke Jakarta dulu. Nyampe pun nanti udah habis transit dari Jakarta ke Kalimantan. Sampai Kalimantan tuh kena datang lalui jalan-jalan yang masih belum rata tuh sampai 2, 3, 4 jam. Tapi yang oversupply listriknya tuh kan Pulau Jawa dan Bali beda. Kalimantan nggak ada. Aku rasa IKN masih kekurangan listrik juga. IKN tuh Kalimantan Timur Mbak Yu. Yang kekurangan listrik tuh Kalimantan Barat. Tapi IKN ini kan awalnya kan hutan jadi kota. Sementara dia membutuhkan listrik yang besar beda. Dan dibangunnya juga dari nol. Episode sadurunge. Pak Joko Widodo, Presiden Indonesia, kesulitan memindahkan pegawai negeri sipil atau ASN ke IKN karena bingung ASN di IKN nanti mau tidur di mana. Kata Irvina Lioni Centang Biru, ya ndak tahu kok tanya rakyat. Ada lagi nih komentar dari Ariza Fahri. Yang punya ide mindahin ke IKN tuh siapa? Dibalas lagi Mbak Yu sama MS89_is_dik. Waka kalem, jangan ngegas bang. Ada yang komen dari Alif SY. Pak Jokowi, silahkan pertanyaan tersebut ditanyakan kepada Jokowi tahun 2021 version. Dibalas lagi nih sama Lovelet. Update-nya error bang, yang versi Mulyono 2024. Kata Nugroho_Jati. Lah sebelumnya kajian akademisnya gimana? Lucunya DPR sebagai wakil rakyat juga main setuju-setuju aja, kayak terhipnotis pesona sang raja gitu. Dibalas lagi sama Erwin Cute. Emang Gibran mau bobok di IKN? Ini ada komentar lagi dari I'm gone for sure. Berpikir sebelum bertindak. X. Setelah bertindak tidak karuan baru mikir. Centang hijau. @Jokowi. Ada yang komentar lagi, Emras Nasution. Gak apa-apa pak, masih banyak yang bela kok. Contohnya @Berry Jamalus. Dari Ala Nurin. Sudah tak heran sih kalau rakyat ditanya. Ada lagi nih komentar dari Tri Wahyu 3. Itu kan ada Istana Garuda, giliran tempat tinggal presiden disiapin. Buat ASN gak dipikirin. Tapi memang paling banyak yang aku tengok nih komentarnya tuh, ya ndak
tahu kok tanya saya. Itu maksudnya apa Mbak Ayu? Tapi yang ada satu nih dari Armadani, ya ndak tahu kok nanya Fufu Fafa. Ada lagi komentar dari Denny Akbar. Nih kelihatan banget nih proyek mangkrak. Dari James Suren, bapak aja sendirian di sana jadi raja tunggal Nusantara. Boleh ditemani Bahlul sama Bang Balin nggak apa-apa. Terus ada komentar juga dari Haris Muhammad. Apakah tahun 2030 nanti di Indonesia akan banyak berita dengan judul proyek mangkrak era Presiden Joko Widodo? Jadi kalau korang nonton video ini di tahun 2045, korang komen kat bawah bagaimana perkembangan IKN di tahun 2045. Sebab sekarang nih di tahun 2024 soalnya.